Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, pada pagi ini kembali anak-Mu datang menghadap kehadirat Tuhan, memanjatkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kami beristirahat semalam. Tuhan bangunkan dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun juga. Bukalah pintu hati kami ya Tuhan, berbicaralah di dalam hati kami, untuk kami bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 2, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Keselamatan yang besar. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, maka kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita beri judul Jangan Hanyut di Bawah Arus Dunia Ini. Adapun penjabarannya demikian. Dunia ini menawarkan hal-hal yang dapat membuat orang tertarik untuk menikmatinya. Tetapi setelah dinikmati ternyata hanya bersifat sementara. Untuk mendapatkan lagi kita dituntut banyak yang dapat membuat kita semakin hari semakin hancur, semakin malas, mau enaknya saja, jauh dari Tuhan dan sebagainya. Contoh dengan disajikannya kemudahan dalam media internet yang dapat melihat apa saja yang kita ingin lihat, seperti gambar, seperti film yang seronok dan yang tidak layak untuk ditonton. Judi internet, ingin cepat mendapat uang banyak, investasi bodong, malas bekerja, dapat duit tidak usah kerja, dan banyak lagi yang dapat merusak masa depan kita. Oleh sebab itu, waspadalah terhadap arus dunia ini, agar kita yang telah menjadi kepunyaannya, yang sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, yang berharga ini di mata Tuhan, jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia yang semakin hari semakin jahat. Agar kita tidak mudah hanyut terbawa arus dunia ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. 1. Kita harus teliti dalam mendengarkan firman Tuhan, seperti tertulis dalam Ibrani 2 ayatnya yang pertama. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hendaknya kita harus sungguh-sungguh fokus pada apa yang sedang kita dengar. Ketelitian dalam mendengar firman Tuhan akan menimbulkan rasa ingin tahu akan kebenaran firman Tuhan dan mau membaca berulang-ulang
mencari tahu, mengerti, memahami secara benar, merenungkan serta menggali firman Tuhan. 2. Kita harus taat kepada firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Ibrani 2 ayatnya yang kedua. Ketaatan kepada firman Tuhan berarti senantiasa melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ingat, pada Ibrani 2 ayat yang kedua B dikatakan, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jika kita mendengar firman Tuhan tetapi tidak dipraktekkan, maka kita sama seperti menjaring angin, hampa, kosong, dan mati rohani. Yang ketiga, kita harus tidak menyia-nyiakan kesempatan akan keselamatan yang besar. Dapat Bapak Ibu baca sekali lagi dari Ibrani 2 ayatnya yang ketiga. Agar kita luput dari balasan yang setimpal, maka kita jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan yang besar akan memberi kekuatan yang luar biasa untuk kita tidak hanyut di bawah arus dunia yang dapat menghancurkan hidup kita. Yang keempat, kita harus memohon penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Bisa kita baca dari Ibrani 2 ayatnya yang keempat. Mengapa kita harus memohon penyertaan Roh Kudus? Karena hanya oleh Roh Kuduslah tanda-tanda, mukjizat, dan karunia dari Roh Kudus terjadi dalam hidup setiap kita yang disertai oleh Roh Kudus. Jika ada penyertaan Roh Kudus, kita akan selalu kuat dan mampu mengatasi terjangan arus dunia yang jahat ini. Sebagai penutup, Bapak Ibu, ada satu kata kunci yang perlu kita ingat. Kiranya Tuhan dapat menjadikan kita kuat. Yesus love you all, always give thanks. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang Engkau taburkan di dalam hati dan pikiran kami, agar kami tidak ikut arus dunia ini, tetapi hanya fokus kepada kehendak Tuhan. Ampunilah ya Tuhan apabila terselip dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama terang Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Terima kasih.